Shalom teman-teman, selamat hari Jumat. Kita belajar lagi Alkitab bersama. Seperti yang saya informasikan Jumat yang lalu, kita hari ini mau membahas tentang Yehova Nisi. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kami, saya juga teman-teman Bapak Ibu yang belajar Alkitab hari ini bersama saya hari ini, memberkati pemberitaan pembelajaran kami hari ini. Saya kembalikan juga teman-teman Bapak Ibu sehingga kami semua mendapat pemahaman yang lengkap dari Tuhan yang segar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang menyertai kami. Amin. Oke, kita akan masuk ke pembahasan Yehova Nisi. Nah, kata Yehova Nisi saya ketemunya di Keluaran 17. Dan ini ada satu perikop yang saya tulis dari ayat 14 sampai 16 dari Keluaran 17 ayat 14 sampai 16 ya. Nah, ini latar belakangnya waktu itu orang-orang Israel baru keluar dari Mesir. Mereka menyeberangi Laut Merah, terus sampai berjalan tiba di satu tempat yang namanya Rafidim. Terus mereka nggak punya air di sana, nggak ada air yang bisa diminum. Terus mereka mencobai Tuhan. Mereka mulai nggak percaya Tuhan. Padahal sebelumnya mereka baru saja melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, membuat mereka bisa nyebrang di Laut Merah dan airnya dibagi dua ya. Tapi entah mengapa karena masalah air tidak ada, mereka mulai bersungguh-sungguh dan mulai mencobai Tuhan. Apakah Tuhan ada? Katanya, karena kita atau kagak, dia bilang gitu. Nah, itu ketika mereka ada di Rafidim. Tapi kemudian Musa berdoa dan akhirnya Tuhan Musa memukul gunung batu ya, itu dikeluar air. Tak lama kemudian setelah airnya muncul, mereka udah bisa minum. Baru aja lega sedikit datang si orang Amalek dan berperang dengan orang Israel. Dan saat itu yang jadi tentaranya, kepala tentaranya adalah Yosua. Nah, jadi dibagi orang Israel yang tidak bisa berperang, itu ada di bagian disembunyikan di bagian mana. Kemudian yang maju menghadang adalah Yosua dan para tentaranya. Dan Musa, Harun dan Hur itu naik ke puncak bukit berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi Yosua berperang dengan fisik melawan orang Amalek di Rafidim, tetapi Musa, Harun, Hur ada di bukit berdoa kepada Tuhan. Dan Musa yang berdoa kepada Tuhan, dia harus mengangkat tangannya. Kalau Musa mengangkat tangannya, Yosua menang, punya kekuatan dapat mengalahkan orang Amalek. Tapi ketika Musa mulai lemah tangannya, Yosua juga kewalahan melawan orang-orang Amalek itu. Jadi Harun dan Hur menopang yang batu ya, supaya tangan Musa tetap di atas. Itulah yang terjadi sampai dengan sore hari, sampai Yosua selesai melawan orang Amalek. Nah, setelah kejadian itu selesai, orang Israel menang. Terus di Keluaran 17 ayat 1 sampai 16 udah menang nih ya.
Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi yang kejadian di Rafidim itu semua ditulis. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Kenapa harus Yosua? Karena Yosua nantinya yang juga akan meneruskan tongkat estafetnya Musa. Setelah Musa sudah selesai masa tugasnya, akan digantikan Yosua. Makanya Tuhan bilang, ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, mendengar perkataan itu, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah namanya Tuhanlah panji-panji. Teman adalah panji-panji. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan itulah. Nah, yang menjadi menarik, kenapa Allah Tuhan ngomong, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Ya memang waktu itu kan di Rafidim mereka lagi bertempur dengan Amalek. Dan firman ini tidak terbantahkan sampai ke ayat-ayat berikutnya, diulangkan dan lain sebagainya. Tetap selalu ada perintah Amalek harus dihapuskan gitu ya. Dan Amalek itu bahasa Ibraninya artinya itu sesuatu yang diperas, kayak baju diperas habis kering ya. Nah, siapa itu Amalek? Amalek itu anak pertama dari Elifas. Elifas itu anaknya Esau. Esau itu saudaranya Yakub. Berarti masih cicitnya dari engkongnya Yakub, engkongnya Iskak dan Ribka ya. Dan ibunya adalah Timna. Amalek ini dulunya menjadi pemimpin orang Edom, tetapi setelah ada turun perintah seperti ini, Amalek tidak menjadi pemimpin lagi bagi orang Edom, tapi setelah bagi orang Edom. Kemudian ini Yehova Nisi, Tuhanlah panji-panjiku, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ini Nisi ya. Yahweh is my banner. Ini yang saya ambil dari tulisan kitab Ibrani. Nah, inilah adalah alasan kenapa Amalek menyerang, di alasan Allah ingin Amalek dihapuskan. Dan kenapa Amalek bisa tiba-tiba menyerang orang Israel di Rafidim? Karena ini Amalek itu tinggal di sini, daerah sini, di Negeb ya. Jadi orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam meninggalkan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, di sini. Jadi dia tuh paling gampang si orang Amalek menyerang Israel. Dia baru mendengar kasih Amalek ini. Israel udah pulang dari Mesir, dia mau lagi capek-capeknya, lagi gak punya air, dia serang ya. Nah, tapi Amalek tidak tahu, orang Amalek tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang Mesir. Raja Firaun dan tentaranya yang menghalang-halangi orang Israel pergi beribadah ya. Dan itu satu hal yang mungkin saya pikir, karena saya ambil dari yang saya dapat, yang saya paparkan ya, dari saya pelajari, bahwa Allah sangat melindungi, sangat menghargai, sangat senang atau sangat berantusias supaya orang-orang datang beribadah kepada Allah, beribadah. Sehingga setiap orang yang mengganggu orang-orang yang akan beribadah, Allah turun. Jadi
buat saya mendapat temanya kalau kita punya hati untuk melayani, kita punya hati untuk beribadah, jangan khawatir. Tuhan yang kasih kita perlindungan. Dan memang bila ada orang-orang yang mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu mendapatkan suatu fenomena, suatu masa, peristiwa, momen, mau pergi beribadah susah, percayalah nanti Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu kita semua untuk tetap dapat beribadah. Jadi jangan khawatir bahwa semua anak-anak Tuhan nggak bisa beribadah, tidak bisa, pasti bisa. Tuhan yang menentukan. Nah, di 1 Samuel 15 ayat 2 bilang, beginilah firman Tuhan sementara aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Yang saya dapat. Jadi kenapa Allah pengen Amalek menghapuskan? Karena Amalek ini menghalang-halangi pergi beribadah. Sama seperti orang Mesir itu, orang Firaun dengan ya. Jadi dari awalnya dia dari Mesir dan Firaun. Ini perjalanan yang sangat jauh dan panjang ya. Dan melelahkan. Oleh karena itu, perjalanan kita sama Tuhan juga perjalanan yang panjang dan melelahkan, dan kita harus selalu waspada, selalu mengumpulkan kewaspadaan, kewarasan, keinginan fokus gitu ya, kalau kita mau beribadah dan kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kita kan masuk ke panji-panji Tuhan, Timur Panis. Di Keluaran 17 ayat 17 tadi kita bilang, Timur Panis itu tangan Musa di atas panji-panji Tuhan. Terus Nisi itu akar katanya dari NS ya, ini Nes. Nah, artinya sinyal, misi ya. Jadi saya bisa sebutkan misi itu penanda area kekuasaan Tuhan, atau Tuhan memberikan level atau apa ini loh itu ya maksudnya misi. Dan di Keluaran 12 ayat 20 sampai 13 simbol pertama yang Tuhan kasih adalah ketika orang Israel persiapan mau keluar dari Mesir, dan mereka Allah melakukan pulang terakhir dengan sulung, anak-anak sulung mati, anak-anak sulung ternak mati. Nah, Tuhan bilang apa? Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Allah akan menjalani Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh. Tuhan melewati Mesir. Dan kepada semua Allah di Mesir akan dijatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Pertama diberikan nama panji-panji Tuhan, simbol tanda darah pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, tempat orang-orang Israel tinggal. Jadi ketika Tuhan melihat simbol itu, ketika berada darah itu, maka aku akan lewat dari hadapanmu. Jadi tidak akan ada tulang lagi pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku dihukum karena Mesir. Jadi yang mati itu hanya orang-orang Mesir, ternaknya orang Mesir. Ya, jadi ada tanda darah pertama waktu itu perjanjian lama. Jadi semua rumah-rumah orang Israel dikasih simbol ya, poles darah, kepunyaan Tuhan. Nah, kedua, waktu kita masuk ke perjanjian baru, jadi tadi dibilang misi adalah simbol, tanda ya, bendera ya. Di Matius 3 ayat 11 ini latar belakangnya ketika Yohanes Pembaptis ngomong,
orang-orang. Karena Yesus bilang, Yohanes kamu harus melakukan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan Yohanes Pembaptis bilang begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi orang Israel disuruh baptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Air adalah simbol. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Teman-teman, Bapak Ibu, ini ada tanda di Perjanjian Baru, ada tanda baptis air, kemudian baptis yang dilakukan oleh baptis, juga baptis oleh Yesus sendiri dengan Roh Kudus dan api. Nah, ini dibilang. Jadi gimana supaya kita dapat baptis yang kedua, kapal kedua, Roh Kudus dan api, itu harus kita baptis air dulu, ya. Nah, dari tadi bilang Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi supaya kita bisa terima Yesus, kita harus bertobat dulu. Kalau kita nggak bertobat, meninggalkan, mengakui segala kesalahan kita, keburukan kita, kebodohan kita, jadi kita harus melihat, oh ya, ya saya saat ini ada di posisi yang tidak tepat. Saya harus memperbaiki ini. Apa nanti Bapak Ibu, ini setiap orang Tuhan kasih kebebasan untuk menilai dengan standar yang mau kita kasih. Yang utama adalah baptis air, tanda pertobatan. Kita baptis air hanya untuk aksesoris, mungkin ikut-ikutan itu akan cuma ya. Jadi kita harus baptis air dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi ketika kita baptis air adalah kita berarti bertobat, mengakui kelemahan kita, kebodohan kita masa lalu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita terima Yesus sebagai juru selamat, firman Tuhan yang menjadi manusia itu, dan kita hidup dalam firman Tuhan itu, kita menerima Dia, kita terima kebenarannya, kita percaya, dan Tuhan Yesus membebaskan kita. Karena kita udah terima Yesus, Tuhan Yesus kan udah mati di kayu salib, Dia bangkit ke surga, Dia bacanya kami berdua. Jadi udah ada lagi hubungan dengan orang-orang dua-duanya dengan Yesus, kita dibersihkan lagi, sehingga kita akhirnya hubungan kita semua dengan Allah pulih. Nah, jadi dibilang Yesus adalah penolong, juru selamat, yang membebaskan dari dosa, dan kita harus berjanji tidak berbuat dosa. Tapi gimana dong, kita kan masih tubuh lama. Iya, nggak apa-apa, kita masih mungkin salah, kebiasaan lama. Tetapi kita harus terus belajar, memperbaiki diri untuk hidup dalam apa yang kita minta. Dan kedua, setelah kita terima Yesus Kristus, kita baca firman Tuhan, kita mengenal apa yang diberitakannya. Lalu dalam kisah 1 sampai 5, kisah para rasul ayat 5, ada baptisan Roh Kudus, setelah Pentakosta. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, membaptiskan manusia, dan ada Roh Kudusnya dalam bentuk api. Dan api ini dalam kehidupan kita sekarang, hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan, ketaatan kita, kebenaran kita, itu tuh dibikin dimurnikan. Bahkan kita sekedar ikut-ikutan, bahkan Tuhan saja bukan, tapi kita suruh mau menerima Yesus bersama sebagai kebenaran. Dia tuh pedoman kita sekarang. Kita udah meninggalkan yang lama, kita ikutin yang baru, masuk yang baru, rutenya baru, gitu ya. Kalau misalnya di sebelah kiri, di
sekarang kita udah pindah ke sejarah. Nah, itu akan terus, kita akan tidak akan lepas, tidak akan mentang-mentang lagi. Yang Tuhan mau seperti itu. Dan apa pekerjaan Yohanes Pembaptis terus masih dikerjakan oleh kita sampai saat ini. Apa di gereja-gereja kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, memperkenalkan Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang baik, yang luar biasa, Tuhan yang kalau kita kasih tahu orang-orang itu, kita kasih tahu beritahukan kabar baik dari Tuhan, dan kita mengadakan mereka, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita ajak mereka mengenal Tuhan, lalu masukkan ke perkenalkan pada gereja-gereja terdekat kayak biasa seperti ada. Nah, lalu kita dibaptis, mulai lagi dari step ini. Lalu sisanya nanti baptis lagi di selanjutnya. Apa pekerjaan Tuhan Yesus. Tugas kita, saya, teman-teman, Bapak Ibu ya, mengajak orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Kita perkenalkan, kita ajak masuk ke gereja di tempat ini terdekat kita, supaya mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Itu adalah simbol misi yang harus dikerjakan. Nah, di yang keduanya, ketika kamu sekarang selamat, di 1 Petrus 3 ayat 21 ayat 21 dan 22, Petrus bilang gini, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Kita semua, Bapak Ibu, saya juga diselamatkan. Baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani ya. Jadi baptisan tidak ada kenajisan jasmani ya, tetap harus kita lakukan secara reguler setiap hari, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi ketika kita baptis, kita dibersihkan hati nurani kita masuk dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada Yesus. Udah bangkit ya, naik ke surga itu dia udah duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kedudukan Tuhan Yesus Kristus itu udah sempurna bagi kita semua. Dan tadi ada tanda baptis air, baptis Roh Kudus, baptis hati, dan bagi Yesus ke surga, dia menyediakan rumah tempat bagi kita. Keselamatan, dikasih keselamatan. Hidup dalam kesadaran, hidup dalam ketulusan, hidup dalam rendah hati untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Keselamatan sebagai tanda baptisan. Jadi orang yang sudah dibaptiskan, ya artinya mereka hidup dalam keselamatan. Orang yang hidup dalam keselamatan harus menunjukkan di dalam masa-masa kehidupan itu ya dengan sadar, tulus, rendah hati nurani yang baik. Nah, inilah yang Tuhan Yesus katakan juga, bukan tulis yang para rasul menulis di Kisah 11 ayat 3 sampai 12. Ketika orang terima Tuhan Yesus, ketika orang udah dibaptis, ketika orang udah terima Roh Kudus, terima apinya, nah Allah itu dikatakan memberikan karunia-Nya ya kepada kita. Dibilang ini, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, gitu ya. Nah, waktu itu Rasul Petrus ada bingung. Waktu itu dia pikir keselamatan hanya buat orang Israel. Ternyata
sekarang Allah kasih juga buat bangsa-bangsa yang bukan Israel. Jadi buat kita yang saat ini yang ada di Indonesia, ya kita memang orang-orang Israel, Rohani ya, tetapi di kualitasnya adalah sama. Jadi Allah memberikan karunia-Nya kepada Petrus dan orang-orang di sana, rasul-rasul, Paulus di sana. Tapi Allah juga memberikan karunia-Nya sama seperti kepada mereka juga kepada kita semua, pada saya, Bapak Ibu dan Tuhan. Yang pasti adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, standarnya apa yang sudah Tuhan katakan. Nah, jika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Kenapa mereka tiba-tiba jadi ribut? Karena mereka takut salah ya, membagikan membaptis orang lain, kasih tahu firman Tuhan kepada bangsa lain. Tapi ini diberi tenang, Roh Kudus yang kasih pencerahan kepada Petrus. Lalu tadi bilang, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, jadi keselamatan dimulai awal dari pertobatan. Pertobatan artinya mengenali, tahu, sadar kebodohan masa lalu, perlakuan, sikap, tindakan kita yang tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah ketahui. Pertobatan memimpin kepada hidup. Pertobatan artinya juga kita melakukan firman Tuhan dengan ketulusan dan ketaatan sepanjang masa, setiap saat. Ya memang kita masih tetap berada di tubuh yang karena ini, yang tubuh lama, yang biasa berdosa, tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan dan kita berdoa, dan Allah yang menolong kita akan menjadi orang-orang yang diubahkan, ya ada dia Yesus manusia baru ya. Jadi nggak heran ada orang manusia garam, pemarah, rasa sabaran mungkin ya, jika dia mengenal Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong dia, firman Tuhan yang dia baca, yang dia pelajari, yang dia hidupi, menolong dia menuju kepada hidup. Dia akan berubah, tidak garam lagi, dia aman, menolong orang, care sama orang lain, dan orang-orang di sekitarnya mungkin akan terkesima ya, sama seperti orang-orang Israel pas ketemu lagi sama Rasul Paulus, dia tercengang-cengang, dia tahu Rasul Paulus itu, Saulus dulu namanya, orang sangar yang mau jahatin orang-orang percaya, anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Tapi entah kenapa Saulus ini yang berubah jadi Paulus, dia mengabarkan tentang Tuhan, dia yang giat melakukan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan, bahkan kasih tahu ke orang-orang harus ikut Yesus. Nisi, Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panji. Nah, oke, itu ya dari yang tadi misi. Lalu tadi ada simbol-simbol, ada tanda tadi ya, dari ada hasil misi itu tadi adalah penanda area kekuasaan Tuhan atau label penanda atas barang yang punya Tuhan ya. Oke, ini adalah summary review materi kita yang lalu. Nah, Bapak Ibu teman-teman tinggalan bisa ikut di mencarinya di channelnya ini atau. Dan terakhir kita sampai pada kesimpulan Jehovah Nisi. Jadi Jehovah Nisi, kita ketemu kata ini pada saat Musa menamai mesbahnya Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjinya, di 2:17. Waktu itu Musa mengangkat tangannya ketika kambing Musa diangkat, Tuhan memakai tandanya, simbolnya Tuhan,
Yosua menang melawan Amalek, ya. Terus panji-panji Tuhan Allah, panji-panji Tuhan, panji-panji Allah itu adalah simbol tanda untuk area kekuasaan dan tanda untuk kepemilikan. Nah, kalau kita dibaptis, kita udah jadi dapat misi nih, simbol bahwa saya ya udah jadi anaknya kepunyaan Tuhan, manusia kepunyaan Tuhan, ya. Bapak Ibu ya, teman yang sudah dibaptis juga berarti sudah dikasih tanda sebagai orang-orang kepunyaannya Tuhan. Dan panji Tuhan, simbol tanda panji-panji Allah saat ini dalam kehidupan orang percaya ada baptis air, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hidup dalam pertobatan itu adalah simbol juga. Kita taat melakukan semua kebenaran firman Allah, kemudian memberitakan firman Tuhan, dan itu juga sebagai simbol membuat bangsa-bangsa terlibat dibaptis, diajar dan menjadi murid Yesus. Luar biasa ya. Kita akan masuk lagi ke Jumat depan mengenai upah dosa. Ini adalah masih dalam satu rangkaian firman Allah yang kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Bapa Kudus, terima kasih kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa, sungguh memikirkan hal-hal kecil detail bagi kami, untuk kami dapat berhasil, masing-masing kami dapat berhasil menjadi anak-anak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus memberkati para anak-anak Tuhan, teman-teman yang menerima Tuhan Yesus, yang dalam perkumpulan yakin di dalam hatimu, Yehova Nisi, Yesus Tuhan adalah panji-panjinya. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kita pada panji-panji di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Jumat depan. Shalom.